Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Nur Cahyani dengan NPM 23210203556, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang li'an, ila, dan zihar guna memenuhi tugas mata kuliah fikih munafahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Pradipta, MHI. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian li'an. Li'an berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fi'il kata kerja la'ana, bahla'ana, la'ina, yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Secara terminologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Adapun dasar hukum li'an yaitu Quran Surat An-Nur ayat 6, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. Adapun syarat dan rukun li'an, yang pertama yaitu rukun li'an. Rukun li'an terdiri dari 1. Suami. Tidak akan jatuh li'an apabila seorang menuduh zina atau mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suaminya. Yang kedua yaitu istri. Tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang ketiga yaitu sikhat atau lafaz li'an, yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. Yang keempat ada kesaksian yang diakui dengan sumpah. Adapun syarat li'an, yang pertama yaitu adanya ikatan perkawinan meski belum bercampur. Yang kedua, hukum nikahnya sah. Yang ketiga, suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi, yaitu mereka berdua berakal balik muslim dan bisa berbicara. Selanjutnya yaitu ada ila. Ila berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah, atau sumpah ila ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Adapun dasar hukum ila, tidak ditemukan dalil bentuk ayat Al-Quran yang secara tegas melarang melakukan ila. Demikian pula tidak ada larangan dalam hadis Nabi tentang ila. Rukun dan syarat ila. Rukun dari suatu perbuatan hukum merupakan bagian atau yang mewujudkan perbuatan tersebut. Rukun ila dapat dirumuskan dari 3 kata pokok kunci dari definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu suami yang mengila istri yang menjadi sasaran ila, sighat dan ucapan mengila, tujuan dan hikmah. Setiap ketentuan dari agama mempunyai tujuan dan hikmah yang semua pada kemaslahatan umat. Di antara tujuan dalam hal ini adalah supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap istrinya dengan cara tidak melaksanakan perintah agama untuk menggauli istrinya secara baik. Dan materi yang selanjutnya ada jihar. Pengertian jihar. Jihar diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Kalau seseorang suami mengatakan kepada istrinya, "Ati alayya hazari ummi," artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menjihar istrinya. Menjihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Hukum jihar. Para ulama sepakat mengatakan jihar itu hukumnya haram. Oleh sebab itu, orang yang melakukan jihar berarti melakukan perbuatan yang berdosa. Kesepakatan para ulama ini berdasarkan penjelasan yang gamblang dari Al-Quran dan hadis tentang tidak bolehnya jihar. Ketentuan jihar yang pertama yaitu ada pernyataan. Jihar harus dinyatakan secara jelas dan tegas oleh suami. Misalnya suami mengatakan, "Engkau seperti ibuku." Yang kedua yaitu saksi. Setelah melakukan jihar, suami wajib membayar kafarat, tebusan, untuk menghapuskan perbuatan tersebut. Kafarat biasanya berupa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga yaitu ada tindak lanjut. Suami harus berbuat dan memperbaiki hubungannya dengan istrinya setelah kafarat dilakukan.
Dan yang selanjutnya ada akibat jihar. Akibat jihar yang pertama yaitu larangan bersama. Suami tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istri setelah jihar. Yang kedua ada kewajiban kafaroh. Suami wajib membayar kafaroh yang biasanya berupa puasa atau memberi makan sejumlah orang miskin. Dan yang ketiga ada dampak psikologis. Jihar dapat menyebabkan stres, emosional, dan konflik dalam hubungan. Demikian materi li'an, ila, dan jihar yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.